warahmatullahi wabarakatuh. Hello babies, welcome back to FOPEBIS, Faculty of Economic and Business Podcast. With me Hulwa from Halal Tourism Majority. Before we start, don't forget to like, subscribe, and turn on the notification to make sure to all of you obtain new information from this podcast. And don't be shy to share this video to all of your friends. Well, in this episode, we are bring the informant from Halal Tourism Majority. Ada Wafa dan juga Nadia yang sudah membawa nama baik fakultas kita di ajang internasional sebagai delegasi pada AYIMUN, Asia Youth International Model United Nation, yang diselenggarakan pada 30 September sampai dengan 22 Oktober 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia. So, guys, all of you must definitely curious about this. Of course, curious how to get the chance like them. Nah, di video kali ini, di episode kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana sih caranya mendapatkan pengalaman berharga seperti mereka ini. Diskusi kali ini mengangkat tema From Zero to Hero. Hello guys! Hi! How's life today? We are so great. So, come on, introduce yourself first. Okay, hello guys. So before we start this podcast, I would like to introduce myself first. So my name is Maulana Wafa Akhirul Rozi Anisrahmatullah. You can call me Wafa. I'm from Janapria at Pandom Village, but now I live at Gunung Sari in Tukuri Village. My last school is Islamic Senior High School in Mandua Mataram, actually in Manpeka in the dormitory of Mandua Mataram. Then I'm glad to be here because I can share my experience at AYIMUN. Then I very agree with the theme that from zero to hero. Because I believe that every single person have chance to change their life. And I would like to introduce myself too. I'm Nadia Rafila Zahra, but you can call me Nadia. I'm 18 years old. You're still 18 years old? Yeah. Younger than me. Yeah, of course. And I'm from the Economy and Islamic Business Halal Tourism Majority. I come from Sumbawa, but I have lived and studied in Mataram since I was in junior high school, and I graduated from SMAN 5 Mataram. Glad to see you, everyone. Hi. So, can you tell us what are the activities during as delegate for Asia Youth International Model United Nation? Your change marker, is it full funded or partial or coach you? Okay, so actually this event was self-funded. So jadi kita bayar sendiri untuk ikuti acara ini. Dan untung saja dan beruntungnya kami bahwa kampus mendukung kami untuk mengikuti acara ini sehingga kami mendapatkan bantuan dana untuk mengikuti acara ini. Untuk kegiatan yang dilakukan pada acara ini, pada hari pertama kami melakukan opening ceremony, yaitu ada grand symposium dan juga ada gala dinner di sana, dan juga ada kata sambutan-sambutan dari panitia-panitia yang telah disiapkan, dan juga pengenalan acara AYIMUN beberapa hari ke depan tuh gimana sih dan apa yang harus kami lakukan pada acara ini. Okay, jadi in the activity of this event, to solve the problem from the council has been determined. Jadi pada hari kedua, for the second day, kita itu termasuk dalam hari puncaknya gitu, karena setelah mendaftar di AYIMUN dan lolos seleksi, kita akan dibagikan nih konsil-konsilnya. Seperti UNHCR, UNESCO, UNICEF, dan juga dapat bagian negara masing-masing. Jadi di hari kedua itu mulai dari jam 8, sekitar jam 8-9 sampai jam 5 sore, yang menuju maghrib lah. Full banget berarti kegiatan. Iya, benar-benar. Di sana kita debat dan berdiskusi, resolution. Kita saling membagi pendapat kita bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang sudah diangkat untuk menjadi topik di situ dari negara kita. Nah, seperti saya dan Wafa, saya kan dapatnya Ghana, Wafa Namibia. Jadi kita harus ngangkat tuh, kan dibagiin nama negara plus benderanya, kita harus angkat dulu tuh. Baru ditunjuk sama CEO-nya baru bisa ngomong. Kalau nggak ditunjuk kita nggak bisa ngomong.
Baru setelah itu kita speech dan kasih tahu apa motion kita dari permasalahan tersebut. Dan untuk acara terakhirnya itu hari ketiga, yaitu refreshing gitu kan. Setelah kita berdiskusi dan berdebat sepanjang hari di hari keduanya itu dengan sangat membebani otak kalau bisa dibilang ya. Apalagi dengan bahasa Inggris dan juga aksen orang yang sangat berbeda-beda. Apalagi orang India kalau ngomong, waduh, aksennya beda banget ya. Beda banget. Itu kalau ngomong udah kayak casis. Nah, gitu. Kita harus benar-benar fokus biar paham gitu, karena kan aksen kita beda-beda ya. Jadi di hari ketiga kita refreshing, kita diajak untuk explore Malaysia. Ya, jadi pertama kita ke Dataran Merdeka, terus ke Batu Cave. Habis dari Batu Cave kita ke ini Twin Tower. Ya, Twin Tower. Baru destinasi terakhir kita ke Central Market, di mana kita bisa beli oleh-oleh, cari barang-barang khas Malaysia gitu dengan harga-harga yang cukup terjangkau. Jadi kalian kemarin beli oleh-oleh banyak nggak tuh? Lumayan ya sepertinya. Sesuai dana. Oke, nah terus kan dari awal kalian mulai itu pasti ada namanya registrasi nih. Gimana sih tahapan-tahapan dari registrasi, tes, interview, dan sampai di pengumumannya itu? Okay, so the registration I get the link from Instagram. Jadi sebelum saya mendaftar itu kan sebenarnya udah diajak sama teman saya juga, namanya Andrea Nudin, anak Fakultas Dakwah. Nah, jadi dia tuh udah pernah ikut acara sepertinya, dan he invite me to join this event. Pertama kali saya mendaftar itu sebenarnya saya sudah tidak ada harapan untuk keterima gitu. Karena ini bergengsi banget gitu ya. Dengan banyaknya pendaftar internasional ya soalnya, jadi internasional, jadi ya nggak mungkin lah seleksinya itu nggak ketat gitu kan. Nah, jadi setelah mendaftar dari link yang saya dapat di Instagram, kita diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi dari asal dari mana, terus ditanya instansi, fakultas, atau segala macam. Dan ada 2 pertanyaan inti yang akan menjadi pertimbangan dari pihak panitia untuk apakah peserta ini lolos atau enggak. Pertanyaan itu kenapa mau ikut acara ini, dan kalau sudah ikut kira-kira pengalamannya itu diterapkannya kayak gimana. Nah, jadi setelah dikirim nanti sekitar 3 hari jam kerja sih. Katanya 3 hari jam kerja, cuman waktu itu nunggu sampai hampir semingguan, jadi kayak merasa aduh ini keterima nggak ya? Kayaknya nggak lolos nih. Harapan sudah mulai kayaknya nggak terima sih, tapi alhamdulillah waktu itu saya ingat banget lagi di kelas presentasi, tiba-tiba ada notifikasi masuk ke email. Pas lihat email, congrats, wah langsung seneng gitu ya. Alhamdulillah, mood langsung berubah hari itu kayaknya. Langsung bahagia. Yang tadinya tertekan karena presentasi, jadi tiba-tiba langsung semangat presentasi kayaknya, jadiin simulasi di sana ya. And that's very a happy moment for me from that day, because I know that saya lulus untuk mengikuti acara ini. And for the reason tuh yang kita kirim ke sana itu juga bukan seperti kayak paling cuma alasan doang kayak gitu tuh, bukan. Pasti ada perbandingan dari mana yang bener-bener memang berminat dan mau untuk mengambil ilmu dari acara tersebut, karena kan itu internasional, jadi ya pasti bakal banyak pengalaman yang kita dapat gitu. Apalagi dengan relasi. Iya, karena kan kita akan ketemu dengan orang-orang yang baru dari negara yang berbeda, tentu saja dengan sifat yang kita mungkin nggak pernah temuin sebelumnya gitu ya. Beda-beda negara kan. Iya, apalagi kan kita anak pariwisata nih, jadi bisa lah promosi. Pariwisata di Lombok tuh bagus gitu. Iya, benar. Bisa lah gitu narik-narik mereka ya. Iya, sini ke Lombok gitu. Kemarin saya kasih lihat kayak video-video destinasi wisata di Lombok bilang, hey bro, come on, if you want to come to Indonesia, you can come to Lombok. In Lombok there are many destinations that you can come. Jadi ya udah bilang aja tuh di Lombok tuh alamnya bagus banget, gitu. Promosi lah ya sekalian. So, menurut kalian nih, bukan menurut lagi sih, tapi kegiatan ini untuk undergraduate, komunitas, atau terbuka untuk publik? Kalau itu this agenda is open to the public. Jadi untuk student or worker, siapapun itu, asalkan usia minimalnya itu 17 tahun dan maksimalnya 25 tahun. Jadi siapapun itu, entah pelajar, mahasiswa, yang penting sudah mencakupi syarat-syarat yang telah diberikan, masih bisa untuk mengikuti acara ini.
Okay. So, what about the support from your family, your friends, or your environment? Oke, untuk support from our family, of course, ya, mereka sangat mendukung kami, terutama teman-teman kami yaitu kelas pariwisata 1A. Hello guys. Mereka sangat mendukung kami, mereka bantu kami untuk mempersiapkan argumen yang akan dibawakan, dan juga keluarga tentunya sangat senang mendengar kami keterima ke acara yang internasional itu. Apalagi kan dari keluarga yang benar kayak from zero to hero gitu. Keluarga emang excited gitu ngelihat ada anak mereka yang bisa sampai ikut ke Malaysia buat event internasional ini, ya. Pasti keluarga bakal merasa amazed juga, apalagi kita yang pengalamannya bisa dibilang masih kecil kan, terus bisa sampai ke jenjang internasional. Jelas sahabat, teman, atau keluarga siapapun itu pasti bakal mensupport. Bahkan kayaknya teman-teman kita setiap presentasi bahasa Inggris itu kan kadang butuh moderator ya. Kadang mereka tuh ngasih kita buat jadi moderator supaya buat sebagai latihan simulasi ya sebelum ke Malaysia. Wah. Jadi kita udah lancarin dulu lah ngomongnya di sini. Jadi sebelum kegiatan ini kalian pernah nggak ngikutin kegiatan yang sama seperti ini dan juga yang ya bisa dibilang volunteer lah atau apa gitu yang sama seperti kegiatan kayak gini sebelumnya? If for me, this is my first time as a delegate. Jadi bisa dibilang ini pengalaman pertama dan juga yang paling besar di tahun ini daripada di tahun-tahun sebelumnya. Karena saya dulu tuh jujur aja saya dulu semenjak SMA itu males banget ikut acara-acara, kayak harus siapin mental dulu kan itu untuk ngomong, apalagi dengan bahasa Inggris full English di depan semua orang yang nggak kita kenal, dan juga mereka bukan orang-orang biasa, tentunya orang-orang hebat juga. Betul. Dan tapi karena saya merasa sepertinya saya nggak boleh nih diam di zona nyaman terus saya harus keluar. Bagaimana saya harus keluar ya? Saya harus keluar dari zona nyaman itu untuk mendapatkan pengalaman yang lumayan besar gitu di tahun ini, dan juga dengan pengalaman tersebut kita bisa tahu nih kira-kira apa ya namanya? Kemampuan. Ya benar, kemampuan diri kita tuh seperti apa, dan juga dengan adanya pengalaman ini kita pasti bakalan merasa tertantang untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih lagi ke depannya. Yeah, that's right. For me, it's my first time to ini pertama kalinya bagi saya untuk ikut event kayak gini, bahkan pertama kali ke luar negeri. Iya benar sekali, bonus-bonusnya ya. Gitu. Ini pertama kali ngikut kayak gini, dan tentunya dalam diri ini ya bangga lah gitu kan. Bisa wakilin kampus dan juga bisa sampai ke luar negeri, ke Malaysia, dan bertemu orang-orang yang baru dan menambah relasi, dan lingkungan di Aimun tuh benar-benar positif banget gitu. Iya benar. Jadi kita saling dukung, kita saling cerita malam-malam. Jadi kita kayak berbagi sudut pandang tentunya. Apalagi kan internasional gitu. Bisa juga dari sudut pandang orang India tuh kayak gimana, orang Thailand gimana, Filipina kayak gimana. Jadi pandangan kita tuh lebih luas lagi tentang dunia ini. Iya benar. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, jadi teman-teman bisa nggak nih ngasih tahu kita tips and trick gimana sih dapetin pengalaman kayak kalian berdua, mungkin any source like link or social media account atau apapun ya media sosial yang bisa kita ikuti yang nantinya kita dapat informasi nih terkait tentang kegiatan-kegiatan seperti ini. Okay. So guys, if you wanna join, if you wanna be like us, for the first you have to be wise to use your social media. Jadi pertama kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Dan kita juga karena dari sosial media ini kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi, entah itu informasi event internasional ataupun nasional, dan juga beasiswa yang sangat banyak tersebar di media sosial. Dan juga sosial media itu kan sangat luas ya Kak. Dan memang sosial media itu digunakan untuk rata-rata digunakan untuk hiburan, untuk istilahnya menghilangkan stres. Tapi menurut aku atau menurut kami juga ya semuanya, sosial media itu karena dia sangat luas, jadi kita bisa untuk mengisi kegabutan mungkin di rumah atau apa lebih
ke yang bermanfaat gitu. Jadi walaupun itu dilakukan secara gabut, secara iseng-iseng, tapi bisa ada feedbacknya juga buat kita. Gabut bermanfaat. Iya, benar sekali. Dan juga dengan adanya sosial media kita bisa ngikutin nih mana orang-orang yang memberi motivasi yang baik untuk diri kita ke depannya gitu. Karena dengan adanya motivasi kita pasti bakalan tergerak gitu untuk keluar dari zona nyaman itu dan menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin yang bisa menguntungkan kita juga. Terus untuk sosial media yang bisa diikuti, event yang kita ikuti kemarin tuh dilaksanakan oleh AIMUN yang berada di bawah IGN atau International Global Network. Jadi bisa dicari di Instagramnya, ada International Moon untuk AIMUN-nya, dan IGN juga punya IG-nya sendiri. Ada juga beberapa Instagram yang persis seperti ini namun berbeda organisasi, yaitu Best Diplomat misalnya, atau IMUN International Moon yang akan dilaksanakan di Filipina. Gitu. Well, now we are at the last question. Kan sekarang nih kita lagi marak-maraknya nih di kampus kita itu tentang ICIS. Soalnya sini lihat ada ICIS, ada pamfletnya, ada foto booth-nya ICIS. Jadi gimana sih menurut kalian tentang ICIS ini gitu? Okay, so in my opinion, ICIS is very great event. Ini adalah acara yang sangat berkelas dan bergengsi bisa dibilang, karena sudah bertaraf internasional dan juga dihadiri oleh berbagai macam orang dari belahan dunia, gitu kan? Sama seperti AIMUN yang kami laksanakan kemarin. Tentunya ICIS ini bisa membuat kita memiliki sudut pandang lebih luas lagi, apalagi membahas tentang Islam dan juga dengan perubahan zaman yang makin cepat kan. Tentunya kita sebagai Muslim harus tahu dan harus mengerti bagaimana cara kita mengikuti perubahan zaman ini dengan benar. Seperti cara, kan tema ICIS itu kalau nggak salah ada tentang teknologi, terus tentang pendidikan, dan satu ini saya lupa, ada 3 tema. Cuman subtemanya ada 3. Cuman ya itu sudah sangat tepat sekali, yaitu teknologi yang pastinya akan terus berkembang dan juga bagaimana cara memanajemen pendidikan pada masa ini terus berubah. Ya kan, seperti yang kita tahu, pendidikan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sama aja, kayak kita duduk di kelas mendengarkan guru kayak gitu aja. Mungkin dengan adanya ICIS ini mungkin ada perubahan yang akan terjadi pada dunia pendidikan ke depannya. Jadi ini sangat-sangatlah acara yang sangat wah gitu lah, saya bilang. Apalagi sebagai mahasiswa kan bangga karena tahu kampus kita menjadi tuan rumah acara bertaraf internasional gitu. In my opinion too about ICIS as a student in UIN Mataram, I feel so proud of this event because ini international event, dan seperti kata Wafa, banyak dari perwakilan dari negara-negara luar yang datang ke UIN, dan itu pasti akan melihat UIN ya, kayak seperti oh ini UIN Mataram gitu, oh jadi seperti ini UIN gitu. Dan saya merasa bangga karena dengan datangnya mereka keluar, mereka bisa melihat seperti apa itu UIN Mataram. Dan juga dengan adanya acara internasional ini, para mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki prestasi, mereka dapat menunjukkan gitu prestasi-prestasi mereka yang di event ini gitu. Jadi nggak ada tuh namanya yang stuck di situ-situ aja. Mereka kan punya kesempatan gitu untuk memperlihatkan ke orang-orang apa saja prestasi yang mereka miliki. Karena itu juga pasti ada feedback buat diri kita ya, seperti kita berdua. Pasti ada keuntungan dan juga terutama pengalaman dalam hidup itu sangat penting. Iya. Iya, benar. Jadi pelajaran kan gitu ya. Iya. Okay guys, now we are at the end of this podcast. So thank you Papa, thank you Nadia, dan untuk teman-teman, jadi untuk kali ini, episode kali ini kita benar-benar disuruh untuk tetap produktif, keluar dari zona nyaman, dan juga wise atau bijaksana dalam menggunakan sosial media yang kita punya. So guys, before we end this podcast, don't forget to like, subscribe, and turn on the notification to make sure all of you obtain new information from this podcast. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.